gitu ya. Tapi ketika seorang yang hebat kemudian dipertemukan ya dengan orang hebat untuk sebuah tujuan yang lebih baik, maka insya Allah saya siap kok. Bahkan nanti diduelkan juga siap. Oh gitu ya? Iya, siap. Satu ruangan siap saya. Tak settingnya sih, Pak. Tenang, Pak. Iso rame iki. Ya. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan ya sebagai pendukung ya. Iya. Kan ya. Harapan saya itu Gresik itu kan tetap damai, kondusif. Kan ya. Gas pool, rem pool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu berjumpa kembali dulur-dulurku semuanya yang ada di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, baik dunia maya, dunia gaib. Jadi ini lama saya nggak pernah eksis di podcast yang kapan hari sempat ada kesibukan, Pak. Jadi hari ini kita buka kembali, kangen baik dulur-dulur yang ada di seluruh Indonesia nih, wong-wong Embongan khususnya. Di podcast Embongan namanya. Kita akan berbincang-bincang santai dengan ini ada tamu istimewa hari ini. Jadi apa alasan saya untuk membuka kembali podcast ini? Karena terkait dengan isu-isu. Ini kebetulan isu ini rotok center gitu, Pak. Jadi beliaunya adalah Pak Hadi gitu, Pak. Pak Hadi ini salah satu pendukung fanatik dari Gus Yani sama Gus Alip. Wah, ini calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gresik. Yang lagi saya dengar lebih kayaknya untuk kontestasi politik di Kabupaten Gresik tahun ini, Pak. Wah, rotok rame tenan nih, Pak. Rame karena ada isu-isu yang berkembang, yaitu ada apa, di satu sisi ada relawan atau apa itu kotak kosong ya, Pak ya. Ini saya undang beliaunya, nanti kita juga nanti biar seimbang, nanti saya harapkan dari kotak kosong juga hadir, Pak. Jadi saya hanya memfasilitasi nanti ya, biar nanti perbincangan kita bermanfaat ya, Pak nggih. Ini terkait dengan beliaunya karena pendukung fanatik lah. Ini perlu tak gali, Pak. Gitu. Jadi kita tetap ngobrol santai dulur-dulur ya. Kita boleh berbeda pandangan, berbeda pilihan, tapi tetap insya Allah kita jaga silaturahim ya, Pak nggih. Jadi apapun alasan beliau nanti yang mau tak tanyakan, dia adalah pendukung fanatik. Dari memang dia punya komitmen, punya argumentasi dan alasan tersendiri yang mendasar mengapa beliau memilih Gus Alip sama Gus Yani sama Gus Alip ya, Pak. Gus Alip. Nah, ini pertanyaan pertama yaitu, Pak. Jadi kenapa Anda punya komitmen atau memilih beliaunya, sosok beliau sebagai calon bupati dan wakil bupati ke depan untuk Kabupaten Gresik? Apa kira-kira, Bapak? Monggo. Ya sebenarnya sederhana. Jadi saya itu kenapa kok lebih memilih ya Gus Yani sama Gus Alip, sebenarnya alasannya sederhana. Beliau subjek hukum ya, kemudian hari ini hanya melawan sebatas kotak kosong. Gitu ya. Saya berpikir logika ini ya. Jadi daripada kemudian memilih kotak kosong, ya saya lebih memilih yang ada paslonnya. Sehingga minimal itu mempercepat proses pilkada agar segera selesai dan kerja. Itu secara politik ya, Pak ya. Untuk urusan ini mungkin saya tanyakan kembali. Jadi itu dari alasan politis mengapa jenengan memilih beliaunya gitu. Lah sekarang ini alasan sok umpama iki tak takon maneh. Dawa wae pertanyaan. Jadi dulur-dulur semua yang ada di Kabupaten Gresik, monggo mungkin dari kubu kotak kosong ya, Pak gitu. Saya akan berkenan untuk kita saya kasih tempat ya, monggo silakan semuanya di sesuai argumentasi dan narasi masing-masing, Pak gitu. Tapi artinya tadi itu di wilayah politik jenengan secara politik memilih lebih yang jelas orangnya ya, Pak. Gitulah istilah figurnya gitu. Lah saya iki pertanyaannya secara sosok, Pak. Sosok. Lapo kok milih Gus Yani sama Dr. Alif? Kalau masalah dari figurnya kalau masalah figur sudah jelas bahwa
Gus Yani itu tidak sebatas calon, tapi orang yang hari ini atau kemarin itu sudah memimpin. Ya, Kita tahu kemarin ya Pak. Iya, kita tahu tingkat keberhasilannya. Ada beberapa keberhasilan yang memang harus sulit lah kalau misalkan bupati lain mencapainya. Oh gitu, iya. Berbagai macam pembangunan diselesaikan dengan baik. Mungkin, termasuk yang perlu dicatat nih. Iya. Tadi sebelum Bupati Gus Yani ada beberapa tinggalan-tinggalan kemarin juga diselesaikan. Begitu ya. Seperti Islamic Center disulap jadi masjid, disulap jadi Di perpustakaan virtual. Iya, Balung Panggang itu luar biasa manfaatnya gitu. Jadi sesuatu yang tidak manfaat kemarin itu diperbaiki menjadi manfaat gitu loh. Jadi perlu digarisbawahi bahwa Gus Yani ini tidak hanya sosok figur hari ini, tapi figur yang saat ini juga jadi bupati yang luar biasa. Kemudian Gus Alip saya tahu persis ya dengan ya, kalau nggak basic salah ketua Partai Gerindra ya Pak. Iya. Harapan kita sebagai pendukung ya dengan adanya Gus Alip menjadi wakil dengan basic dokter keilmuannya. Oh, seorang dokter ya. Seorang dokter ya. Harapan kita itu segala persoalan bisa disembuhkan. Itu deh. Ini harus dicatat ini. Kan ya. Politisi itu tidak harus sarjana politik. Iya, benar. Kan ya. Tapi ada kalanya sarjana kedokteran yang nanti diharapkan mampu menyembuhkan segala penyakit. Kan ya. Ini penyakitnya Kak Wong tok berarti ya. Iya, termasuk penyakit-penyakit politik nanti akan disembuhkan dengan sentuhan-sentuhan magis seorang dokter Alip itu gitu loh. Kan ini mungkin ini pendapat Pak Ading ya. Jadi ini mungkin saya hanya mewakili lagi nih Pak. Iya. Ini yang repot nanti pertanyaannya begini Pak. Itulah jaremu ngono yang kosong ya. Iya. Lu monggo. Tapi enggak apa-apa Iya, monggo. Ini mungkin teman-teman dari Kotak Kosong yang mau hadir monggo silahkan. Iya, monggo. Nanti suatu saat mungkin sebisa mungkin kita adakan diskusi atau adu argumentasi dalam satu sesi yang lain, segmen yang lain ya Pak ya. Enggak apa-apa toh? Iya, enggak apa-apa gitu. Kita ini negara demokrasi yang melekat pada diri kita itu sebuah hak. Gitu. Namun kita juga jangan lupa bahwa kita juga punya kewajiban menghormati hak orang lain. Nah, saya orang Indonesia punya hak, punya kewajiban itu. Saya laksanakan selesai gitu. Nah, iki dulur. Iki dulur. Iki kubu Kotak Kosong iki. Monggo silakan, yang penting memberikan statement dari beliau, mungkin punya argumen atau alasan sendiri kenapa harus ke Kotak Kosong ya Pak nggih. Dalam artian saya nggak harus memaksa atau Bapak Hadi tidak memaksa, tapi saya kasih ruang nanti gimana gitu nggih. Iya, termasuk saya tidak memaksa. Saya ketemu orang yang fanatik Kotak Kosong kemudian saya ajak, tidak memaksa. Gitu. Tapi saya memberikan edukasi daripada pilih yang lain. Ini loh sudah ada paslonnya, ada orangnya, ada figurnya. Iya. Gus Yani dengan sebuah prestasi seperti ini, Gus Alip dengan prestasi dengan basic pendidikan seperti ini. Lah mengusung apa, visi misinya jelas, tinggal dibaca. Kemudian ada 9 navigasi yang diharapkan nanti ke 9 navigasi tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai Gresik lebih baik itu gitu loh. Makanya bisa Pak dijelaskan 9 navigasi itu apa? Kenapa? Apa namanya 9 navigasi bisa dijelaskan mungkin pada. Nah, termasuk ada Gresik seger dan lain sebagainya itu kan gitu ya. Jadi ada, tinggal baca. Kemudian kita tinggal mengawal sebagai masyarakat, baik pendukung atau apa, tinggal mengawal. Prosentasenya jelas. Gitu ya. Dari 9 navigasi itu atau 9 program yang akan dicapai ya, ketika 75% ke atas tercapai ya sudah sukses lah kepemimpinan pemerintahan daerah tersebut gitu dah. Oke. Wah, iki apa jenenge? Iki saya enggak tahu. Ceritanya beliaunya Bapak Adi adalah pendukung fanatik ya Pak, iya. Kita sampaikan. Iya. Iki
monggo tok dulur-dulur aku gak iso ngomong intinya. Mungkin ada hal-hal yang perlu nanti disampaikan terkait dengan pernyataan statement beliau gitu Pak nggih. Artinya monggo silakan kita berdemokrasi. Intinya dari Bapak Hadi menjelaskan walaupun tidak terlalu mendetail tapi ada visi misi dari calon yang ke depan gitu Pak. Visi misi yang mau salah satu adalah itu target. Target untuk menjadi apa program beliau yang mau dilaksanakan ke depan gitu. Dan juga ini perlu diketahui juga ya kan? Banyak sekali lah. Kita nggak boleh tutup mata. Kita harus objektif dalam menilai, jangan subjektif karena suka tidak suka dengan Gus Yani kemudian tutup mata. Apa yang menjadi prestasinya Gus Yani itu dilupakan. Ya jangan, kita sebagai manusia kita harus objektif lah, mengapresiasi sesuatu yang baik yang dilakukan oleh siapapun terlepas dari kepentingan pribadi atau suka atau tidak suka ya kan? Yang jelas Gus Yani sudah berusaha dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun ya. Kan periode kemarin itu hanya 3,5 sekian tahun kan ya, ono perpanjangan berapa bulan gitu kan gitu. Kan gitu. Nah, kemudian hari ini sudah cuti dan lain sebagainya, tapi prestasinya apa? Ya kita bisa lihat gitu. Ada pembangunan jembatan yang tiba-tiba ambruk diselesaikan, ada pembangunan rumah sakit yang ada di Kedamaian itu, ya ya. Oh iya, saya dengar ada kan rumah sakit juga itu. Kan? Sehingga wilayah selatan itu bisa terlayani dengan baik urusan kesehatan dan lain sebagainya. Terutama jalan, ya. Akses jalan ini. Sing dibawakas wong ngalor ngidul itu kan akses jalan. Sing jare bergelombang, sing jare apa. Tapi tidak tahu. Ya, kadang kita tidak tahu. Jalan ini kewenangannya provinsi atau apa kita tidak tahu. Sing rusak itu ternyata kewenangannya provinsi, kabupaten tidak bisa apa-apa. Itu yang di Pulau A. Ya dah. Kan itu mungkin salah satu sisi untuk menyerang Pak. Biasalah gitu. Ya kita tidak beranggapan mereka-mereka yang tidak suka ya kan menyerang atau apa. Kita wajar-wajar saja. Ya kan? Sebagai kepala daerah tidak mungkin sempurna. Kan ya? Kan gitu, juga tidak anti kritik kok. Gus Yani itu santai orangnya kayaknya. Ini pasti nanti dari fanatisme atau mungkin sukarelawan Kota Kosong memberikan tanggapan berbeda. Mungkin jenengan nanti suatu saat tatip undang mana loh Pak. Oh siap. Jadi artinya pasti apa semuanya kan terkait antara objektif atau subjektif gitu. Artinya biasalah seperti itu. Mungkin kita nanti saya undang kembali jenengan dalam artian begini. Saya yakin nanti dari pihak sebelah juga mengklarifikasi, menanggapi gitu Pak. Dan apa seberapa bla panjang lah. Itu mungkin harus ada apa intinya supaya salah satu contoh. Mungkin dari pernyataan jenengan lah. Iku biasa yang ini. Oh, gini bla. Kira-kira jenengan siap saya undang lagi. Oh siap. Aku seneng semangat ini. Siap Saya siap kok. Bahkan nanti di duel kan juga siap. Oh gitu ya. Iya, siap. Satu ruangan siap saya. Tak settingnya sih, Pak. Tenang, Pak. Iso rame. Ya. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan ya sebagai pendukung ya. Kan ya. Harapan saya itu Gresik itu kan tetap damai, kondusif. Kan ya. Coba bayangkan kalau orang hebat kemudian versus orang hebat. Coba kita bayangkan aja. Secara logika, ketika orang hebat versus orang hebat, maka akan menimbulkan sesuatu yang hebat pula. Dan hebat itu akan berpotensi yang negatif. Gitu ya. Tapi ketika seorang yang hebat kemudian dipertemukan ya dengan orang hebat untuk sebuah tujuan yang lebih baik, maka insya Allah Oke. Gus Yani, Gus Alip ketika beliau ini orang hebat. Kalau saya mengatakan itu duo wagus. Ngono ya. Iya ya. Waduh, wong hebat ini ketika dipertemukan duduk bareng untuk menjadi pemimpin sebuah daerah terutama Gresik, insya Allah kedepannya kan Gresik akan sesuai dengan tagline-nya. Gresik maju berkelanjutan dan lebih baik.
Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan, Pak. Ya. Artinya begini, kalau kita sudah berbeda pilihan, apalagi untuk pada saat kontestasi politik saat ini, banyak sekali memang kita juga nanti mau mendengar, artinya mendengar dari kubu sebelah Kota Kosong. Jadi mungkin hal-hal yang sifatnya nanti melebar itu dalam arti begini. Oh, bisa aja ini untuk urusan bukan masalah prestasi, bisa aja. Oh, ini bukan masalah penokohan figur-figur, tapi bermain di wilayah politik. Nah, politik dalam arti mungkin ada rekayasa atau apapun itu di situ. Mungkin saya tidak harus sampaikan terlalu mendetail, tapi gambaran beliaunya kalau kita sudah masuk ke gambaran Kota Kosong maksud saya, masuk ke sana. Otomatis nanti kita ada lagi pembicaraan yang di luar konteks di luar konteks. Nah ini sudah saya tangkap, saya tangkap ya, di luar konteks ada rekayasa. Tadi kan ada kalimat pertanyaan itu ya, mau rekayasa apapun alasannya. Sering saya ngomong sama teman-teman itu, apapun alasannya. Apakah kemudian ketika ada rekayasa sekalipun kemudian paslon disalah? Tidak ini kan tidak gitu loh. Paslon itu dicalonkan oleh apa? Oleh partai politik, dari partai pengusung, dari partai politik. Lah kemudian apakah kemudian berarti partai politiknya aja? Ya tidak. Partai politik memenuhi aturan. Sesuai dengan karena demokrasi kita ini kan perwakilan. Nggak bisa kita mencalonkan diri sebagai bupati atau kepala daerah ketika tidak calonkan oleh partai politik, kecuali nyalon independen dengan berbagai syarat itu. Paham. Harus dipahami itu. Wah, iki iso rame. Kan gitu. Pak Alvin gak takon. Apa iku? Oleh apa sampean kok jadi pendukung semangat ya? Wes, itu tidak tak tanyakan itu. Yang jelas tadi secara subjektif. Makanya saya sampaikan pendukung fanatik ya Pak. Jadi pendukung fanatik ini ya ceritanya ya gak bisa tidak bisa tak omong nomane. Yo gak iso diajak, yo gak iso dibeli, apalagi hanya sekedar diajak ngopi tuas kembung. Kan itu. Sering saya sampaikan itu. Pokoknya Yani Alip, harapan saya sudah ada di sini kepada Yani Alip. Oke Pak Adi, nanti insya Allah kita ketemu lagi gitu. Karena mungkin dari statement jenengan nanti mungkin tidak menutup kemungkinan ada teman-teman dari Kota Kosong yang hadir memberikan tanggapan yang berbeda mungkin. Tapi nanti saya harap jenengan untuk bisa saya undang kembali, Pak. Oh siap. Siap. Harus semangat nih Pak. Siap. Ini pendukung fanatik semangat tenan nih. Mudah-mudahan yang satu kubu juga pada semangat ya. Oh iya, harus gitu loh. Gitu. Oke. Matur suwun sangat Pak Adi. Mohon nanti bisa berkenan untuk saya undang kembali nggih. Terkait nanti kita sambil jalan berkembang. Mudah-mudahan ini juga alasan jenengan secara pendukung fanatik bisa didengarkan teman-teman. Bagi yang mungkin di salah satu Kota Kosong, silahkan monggo saya kasih ruang waktu untuk menjelaskan statement mereka juga gitu. Jadi balance. Jadi artinya untuk memberikan pendewasaan juga untuk masyarakat Kabupaten Gresik untuk berpolitik. Ngoten nggih Pak. Matur suwun Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Ini kopi ini nganggur kok marine diombe, Pak. Oke. Tak ombe saiki ya. Iya. Oke, dulur-dulur semuanya yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang di Kabupaten Gresik yang lagi ini kalau nggak salah 37 kabupaten seluruh Indonesia yang mungkin lagi bergeming ini masalah Kota Kosong, tapi salah satunya ada di Kabupaten Gresik. Mungkin Pak Adi adalah sebagai wakil dari pendukung fanatik dari calon bupati dan wakil bupati untuk memberikan statement klarifikasi beliaunya kenapa mendukung calon bupati dan wakil bupati yang akan datang. Jadi untuk teman-teman juga saya harapkan nanti juga berkenan untuk hadir yang dari Kota Kosong gitu Pak. Jadi nanti Pak Adi juga insya Allah nanti saya undang kembali terkait dengan apa yang menjadi kontestasi politik di Kabupaten Gresik.
Matur suwun sangat, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya di seluruh warga masyarakat Kabupaten Gresik. Terima kasih juga kepada Pak Adi bisa hadir memberikan meluangkan waktu datang ke podcast Embongan kita ini. Oke, matur suwun seluruhnya, semuanya salam sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita tetap rezeki yang lancar, umur yang panjang dan kesehatan untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.